Assalamualaikum semua para Reddington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 The Last Episode. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya Agent Kinn menemukan sesuatu yang mengejutkannya, yaitu tentang Jennifer Reddington, saudara perempuan Agent Kinn tapi beda ibu. Dimana di scene akhir episode sebelumnya kita akhirnya mengetahui mengapa Ian Garvey sangat membenci Reddington, dimana dia melakukan semua hal yang dilakukannya ternyata untuk melindungi Jennifer yang sudah diangkatnya menjadi anak. Dan situasi pun semakin menegangkan ketika Reddington akhirnya tiba sebelum Ian Garvey mengungkapkan rahasia kepada Agent Kinn tentang tas ransel yang diinginkan Reddington. Namun pada akhirnya Ian Garvey harus tewas akibat luka tembak yang didapatkannya dari Agent Kinn dan Dembe karena telah mencoba untuk membunuh Reddington. Dan di video kali ini saya bisa konfirmasikan bahwa misteri kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan yang sudah banyak merenggut nyawa itu akan terungkap di video kali ini. Dan bagaimanakah keseruannya? Sebentar lagi kita akan menyaksikannya. Tapi saya minta kepada Anda semua untuk benar-benar memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di suatu wilayah yang masih ada di Amerika, di mana di sini kita diperlihatkan seorang ayah dan putrinya terlihat sedang berlari ketakutan dari pihak yang telah mengejarnya. Dan dalam pelarian mereka itu, putrinya sempat terjatuh yang akhirnya sang ayah pun mencoba membuat pengalihan, tapi sayangnya sang ayah pun berhasil ditangkap, yang untuk saat ini kita belum diperlihatkan apa atau siapa yang sudah menangkap pria ini. Namun akibat pengalihan yang dibuat sang ayah, putrinya pun berhasil ke jalan raya dan diselamatkan oleh pengendara yang kebetulan melintasi daerah tersebut. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana kejadian ini akan menjadi kasus yang dikerjakan Agent Kinn dan kawan-kawan. Namun apakah agenda Reddington dalam kasus kali ini? Yang dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Oh, right on, sis. Power of the baby. Di lain sisi, terlihat Agent Kinn yang ingin mendatangi Reddington berpapasan dengan Smokey yang kebetulan baru saja ingin pergi setelah menemui Reddington. Ya, akhirnya Agent Kinn yang curiga melihat kedatangan Smokey menanyakan kepada Reddington yang baru saja selesai mendapatkan pemeriksaan dari dokter pribadi yang sebelumnya kalian pernah melihatnya di chapter 89. Tapi di sini kita tidak akan bahas dokter ini karena kita akan fokus ke masalah lainnya, di mana Reddington pun menjawab pertanyaan Agent Kinn bahwa Smokey hanya mengunjungi Reddington karena khawatir terhadap Reddington, yang sebetulnya saya bisa konfirmasikan Reddington memberikan tugas untuk Smokey dan Reddington tak ingin Agent Kinn sampai mengetahuinya. Dimana setelah kepergian dokter itu yang menyarankan Reddington untuk beristirahat akibat luka tembak maupun kecelakaan yang sebelumnya kita lihat di episode sebelumnya, Reddington menanyakan kepada Agent Kinn bagaimana tentang perasaan mengetahui orang yang telah membunuh suaminya telah meninggal dunia. Mendengar itu, Agent Kinn pun menjawab bahwa Tom meninggal agar Agent Kinn bisa mengetahui sebuah kebenaran tentang rahasia yang tersembunyi di dalam sebuah tas ransel, yang saat ini mereka tidak mengetahui di mana tas ransel itu berada. Di mana Reddington pun menjawab bahwa Garvey pasti menyembunyikannya. Dan setelah mengetahui Garvey telah tewas, Reddington menyarankan untuk menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah menemukan tas ransel itu lagi. Now that he's gone, we have to accept the fact that it may never be found. Tapi yang menarik di sini adalah Reddington menyampaikan itu semua sambil sengaja melihatkan Agent Kinn sekilas tentang surat kabar yang memberitakan kejadian di scene awal tadi, lalu menutupinya dengan kakinya dan tak menjelaskan apapun tentang berita tersebut. Tapi nanti saya akan menjelaskan kenapa Reddington melakukan itu. Dan setelah Reddington memastikan Agent Kinn melihat sekilas berita tentang kejadian di scene awal tadi,
Reddington menanyakan kepada Agent Kim mengapa Agent Kim tidak memberitahu Reddington perihal Jennifer, yang dimana Agent Kim menjawab pertanyaan itu dengan berkata bahwa Jennifer telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bersembunyi dari Reddington. Jadi Agent Kim menghormati keinginan Jennifer yang tak ingin bertemu dengan Reddington ini. Dan untuk itu, Agent Kim meminta kepada Reddington untuk menghormati keputusan Jennifer yang tak ingin melihat Reddington dan berjanji untuk tidak pergi mendatanginya. So you won't go and see her. You heard the good doctor. Tapi setelah Agent Kim pergi meninggalkan Reddington, Reddington pun tidak menepati janjinya karena dia langsung menemui Jennifer dan menyampaikan kepada Jennifer bahwa Reddington tahu Ian Garvey sangat berarti bagi Jennifer. Dan Reddington turut berduka atas kehilangan yang dirasakan Jennifer ini, di mana Jennifer yang paham Reddington datang untuk menemukan tas ransel yang diinginkannya, menyampaikan kepada Reddington bahwa dia tidak mengetahui di mana tas ransel itu berada, dan Reddington sebetulnya juga mempercayai bahwa Jennifer memang tidak mengetahuinya. Namun Reddington berkeyakinan ibu Jennifer mengetahuinya, dan untuk itu Reddington meminta Jennifer untuk memberitahu di mana ibu Jennifer sekarang, karena Reddington tidak bisa menemukannya lagi. Dan Jennifer yang mendengar itu menolak untuk membantu Reddington. Jadi di sini Reddington tidak mendapatkan petunjuk apa-apa agar bisa menemukan tas ransel berisi kerangka tulang yang telah disembunyikan Ian Garvey, yang untuk saat ini kita tidak bisa mengetahui keberadaannya. Sementara untuk Agent Kim dan kawan-kawan, akibat berita yang dilihatnya dibaca Reddington di surat kabar tadi, Agent Kim berkeyakinan dan menyampaikan kepada timnya kasusnya kemungkinan berhubungan dalam menemukan tas ransel yang Reddington inginkan. Karena Agent Kim sangat yakin Reddington tidak akan membaca berita tersebut jika tidak memiliki agendanya sendiri. Dan saat ini yang terpenting untuk Reddington adalah menemukan tas ransel yang disembunyikan oleh Ian Garvey. Dan itulah yang membuat Agent Kim sangat yakin kasus tersebut dapat menuntun mereka menemukan tas ranselnya. Dan Agent Kim ingin FBI menangani kasus tersebut agar bisa menemukan tas ransel tersebut sebelum Reddington. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit kasus tentang blacklist kali ini yang akan dikerjakan Agent Kim dan kawan-kawan yang kita tidak perlu ketahui terlalu detail. Jadi blacklist kali ini yang bernama Nicholas Tyler Moore adalah seorang pendiri dari semacam sekte yang mencuci otak para anggotanya bahwa orang-orang yang tinggal di luar wilayah tempat mereka saat ini semuanya terkena wabah semacam penyakit. Dan untuk meyakinkan semua anggotanya bahwa apa yang dikatakannya memang benar, dia menceritakan kisah kejadian-kejadian yang membuat para anggota atau komunitasnya percaya, tapi sebetulnya cerita yang dia sampaikan semuanya terdapat di dalam buku novel yang dia karang sendiri. Dan jika mereka keluar dari wilayah mereka ini, mereka akan dianggap terkena wabah itu, dan jika sudah begitu, mereka akan membakar hidup-hidup orang tersebut seperti yang terjadi kepada pria yang mereka tangkap di scene awal tadi yang ingin melarikan diri dari sekte ini. Namun apakah agenda Reddington dalam kasus kali ini? Tidak lain dan tidak bukan, Reddington sengaja membuat Agent Kim berpikir bahwa kasusnya berhubungan dengan agenda Reddington, tapi sebenarnya itu hanyalah pengalihan agar Agent Kim disibukkan dengan kasusnya, sementara Reddington sibuk dengan usahanya dalam menemukan tas ransel berisi kerangka tulang itu. Namun yang jadi masalah dengan kasus yang dikerjakan Agent Kim dan kawan-kawan adalah Nicholas Blacklist kali ini menyewa seorang profesional untuk menculik gadis kecil ini dan membawanya kembali ke komunitasnya agar publik atau pihak yang berwenang tidak mengetahui komunitas sesat yang Nicholas dirikan lebih dalam lagi. Dan dalam usaha penculikan gadis kecil itu, Navabi yang melihat penculik berusaha untuk menghentikannya, tapi Navabi kalah dalam pergelutannya dan malah berujung sang penculik profesional membawa Navabi juga, yang dimana Agent Kim dan kawan-kawan pun berusaha keras untuk menyelesaikan kasusnya agar bisa menyelamatkan Navabi yang malah menjadi korban penculikan juga. You contracted for the girl. You got the girl.
Namun selagi Agent Kim dan kawan-kawan berusaha untuk menyelesaikan kasusnya, kita akan fokus ke Reddington, yang dimana di sini Smokey yang diberikan tugas Reddington untuk mencari informasi agar bisa menemukan tas ransel yang disembunyikan oleh Ian Garvey. Akhirnya berhasil mendapat informasi bahwa orang yang dapat memberitahu mereka tentang keberadaan tas ransel yang diinginkannya adalah anak buah Ian Garvey dari sindikat tas, yaitu pria ini yang bernama Judson yang kita ketahui ditangkap di episode sebelumnya dan sekarang berada di fasilitas penahanan. Mengetahui itu, Reddington pun berusaha agar bisa berkomunikasi dengan Judson, dan dalam usahanya itu Reddington memaksa sipir penjara ini untuk membantunya agar bisa berkomunikasi dengan Judson. Karena jika sipir ini menolak membantunya, Reddington akan mengambil mobil klasik kesayangan milik pria ini. Yang dimana akibat itulah pria ini pun akhirnya membantu Reddington, dimana di sini dia pun sengaja memberikan alat komunikasi kepada Judson agar Reddington bisa berkomunikasi dengan Judson ini, yang tentu saja dengan ancaman-ancaman yang Reddington berikan kepada Judson ini, Judson pun memberikan informasi penting tentang tas ransel yang diinginkan Reddington. Dimana seminggu sebelum kematian Ian Garvey, Judson mengantarkan Ian ke sebuah bandara, dan saat itu Judson masih melihat tas ranselnya. Tapi beberapa hari setelahnya, ketika Judson kembali menjemput Ian Garvey di bandara, Ian Garvey sudah tidak membawa tas ranselnya lagi. Namun yang Judson tahu saat itu Ian Garvey pergi ke negara Costa Rica, jadi kemungkinan besar tas ransel yang diinginkan Reddington ada di Costa Rica, dan hanya itu yang Judson ketahui. Where did he go? Costa Rica. Mengetahui itu, mereka pun berencana untuk pergi ke Costa Rica untuk mencari informasi lebih jauh tentang tas ransel yang diinginkan Reddington. Tapi sebelum keberangkatan mereka, Jennifer menghubungi Reddington dan menyampaikan bahwa Jennifer akan memberitahu di mana keberadaan ibunya, yaitu Naomi Highland. Tapi dengan syarat, Jennifer meminta penjelasan mengapa 30 tahun yang lalu Reddington pergi meninggalkannya di malam Natal seperti yang kita ketahui kisahnya di episode sebelumnya. Ya akhirnya, akibat mendengar itu, Reddington pun memerintahkan Smokey untuk ke Costa Rica lebih dulu dan mencari informasi tentang tas ransel, karena Reddington ingin menemui Jennifer agar bisa mengetahui lokasi mantan istrinya yang Reddington yakini bisa memberitahu secara spesifik tentang keberadaan tas ranselnya. Yang pada akhirnya, setelah Reddington menemui Jennifer, Reddington pun menjelaskan kepada Jennifer mengapa Reddington meninggalkan Jennifer dan ibunya 30 tahun yang lalu dengan berkata, pada tahun 1990, KGB dan CIA hampir tidak memiliki kesamaan kecuali tekad bersama untuk menangkap satu individu, yaitu Raymond Reddington, dan menjadi buronan dari penegak hukum Amerika jauh lebih mudah daripada harus menjadi buronan dari dua negara paling kuat di bumi, yaitu Rusia dan Amerika, yang dimana setelah memutuskan menjadi pengkhianat Amerika, organisasi kabal yang kita ketahui itu mulai memburu Reddington, dan siapapun yang dekat dengan target kabal menjadi target itu sendiri. Contohnya adalah keluarga, kecuali mereka ditinggalkan, dan itulah sebabnya Reddington meninggalkan keluarganya, yang sebetulnya agar membuat Jennifer dan ibunya tidak menjadi target organisasi kabal itu. Especially family, unless they're abandoned. Yang dimana setelah mendengar penjelasan itulah, Jennifer akhirnya membawa Reddington menemui ibunya Naomi Highland yang ternyata sudah meninggal dunia. Dimana sebelumnya terakhir kita melihat Naomi, ibu Jennifer ini, ketika Reddington masih berkonflik dengan Berlin maupun kabal. Dan saat itu Reddington juga sempat menanyakan kepada Naomi tentang keberadaan Jennifer. Tapi Naomi menolak memberitahu karena dia ingin Jennifer menjalani hidupnya dengan tenang. Dan setelah suami Naomi membawa Naomi pergi untuk tinggal di apartemen yang entah ada di mana, beberapa bulan kemudian Naomi tewas ditembak, tapi kita maupun Reddington tidak mendapatkan konfirmasi pihak mana yang telah menembak Naomi. Dan saat itu hanya ada dua kemungkinan, antara Berlin atau organisasi kabal. Tapi yang jelas Naomi tewas ya akibat Reddington ini. Dan untuk itu Jennifer berharap kepada Reddington untuk tidak menghubunginya lagi. Will you please never contact me again? Yes.
Sementara untuk Agent Kim dan kawan-kawan, mereka pun pada akhirnya berhasil menyelesaikan kasusnya dan menangkap Blacklist kali ini. Tapi yang jadi masalah adalah Navabi tidak ditemukan di sini dan Aram terlihat sangat emosi karena kekasihnya masih di luar sana bersama penculik yang saya bisa konfirmasikan berniat untuk membunuh Navabi. Where? Gone away. Dan akibat itulah Agent Kim diperintahkan Cooper untuk meminta bantuan Reddington yang saat ini berniat untuk pergi ke Costa Rica untuk menyusul Smokey. Karena Smokey sudah mendapatkan informasi tentang tas ransel yang telah dibawa Ian Garvey ke Costa Rica. Itu. Namun akibat hilangnya Navabi yang saat ini masih di tangan penculik, Reddington pun terpaksa menunda keberangkatannya lagi ke Costa Rica karena Agent Kim tidak akan membiarkan Reddington pergi sebelum dia membantu untuk menemukan Navabi. Why is that? Because Samara's missing, and you're not going anywhere. Dimana setelah mendapatkan informasi tidak lengkap tentang pria yang membawa Navabi dan Reddington melihat fotonya, Reddington pun pergi mendatangi orang yang diketahuinya memiliki informasi detail tentang penculik Navabi itu. Yang tentu saja dengan ancaman-ancaman yang diberikan Reddington seperti biasanya, Reddington berhasil mendapatkan profil lengkap tentang pria yang sudah menculik Navabi. Namun setelah Reddington memberikan informasinya kepada Agent Kim, Reddington menyampaikan kepada Agent Kim bahwa dia tidak bisa membantu lagi lebih dari itu karena Reddington memiliki kepentingan lain dan harus pergi ke Costa Rica. Yang dimana sebetulnya Agent Kim mengetahui bahwa Reddington pergi ke Costa Rica untuk memburu tas ransel yang diinginkannya. Tapi karena nyawa Navabi sedang terancam di tangan penculik dan mesti segera memberikan informasinya kepada timnya, Agent Kim pun tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak membiarkan Reddington pergi. Dan sebelum kita melihat Reddington tiba di Costa Rica dan apa saja yang dilakukannya di sana, kita akan fokus kepada Agent Kim dan kawan-kawan dalam menemukan Navabi yang telah diculik itu. Dan selagi Agent Kim menjelaskan detail profil penculik kepada rekan-rekannya, di sisi Navabi yang ada di dalam mobil van penculik ini, ternyata pria ini berencana untuk membunuh Navabi di suatu tempat dengan sangat mengerikan dengan niat agar jejak pembunuhannya tidak diketahui. Tapi dalam perjalanan menuju lokasinya, Navabi berhasil mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dan masuk ke dalam hutan. Namun pelariannya tak berlangsung cukup lama akibat penculik yang memiliki senjata api. Tapi Navabi tak membuang kesempatan ini untuk menyembunyikan senjata kayu yang akhirnya dia gunakan untuk melukai sang penculik ketika mendapatkan kesempatan. Dan akibat luka yang diberikan Navabi itulah yang terlihat cukup parah ketika penculik melanjutkan perjalanannya lagi. Tiba-tiba sang penculik tidak sadarkan diri akibat luka yang dialaminya yang akhirnya membuat kendaraan mereka mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu, Navabi juga mendapatkan luka yang cukup serius karena tertusuk sesuatu di perutnya. Yang dimana selang beberapa waktu setelah kejadian itu, akibat luka yang dialami Navabi dan penculik, ternyata darah yang terus keluar dari luka mereka mengundang binatang buas, yaitu seekor beruang yang akhirnya membuat sang penculik tewas dimakan oleh beruang. Sedangkan Navabi yang masih terjebak di dalam van, untungnya sang beruang ganas yang tak bisa memangsa Navabi yang terjebak di dalam van. Dimana di sini Navabi yang melihat ponsel sang penculik terjatuh mencoba untuk mengambilnya. Tapi tak lama setelah dia mengambil ponselnya, sang beruang yang frustasi tak bisa memangsa Navabi membuat mobil vannya masuk ke dalam danau yang tentu saja dengan perlahan air pun mulai masuk ke dalam van, tapi Navabi masih terjebak di dalam mobil van itu. Dimana di sini Navabi pun sempat menghubungi Aram yang saat ini mengikuti petunjuk yang didapatkannya, dan akibat informasi yang diberikan Navabi tentang danau dan lain-lain, Aram pun berhasil menemukan lokasinya dan segera menyelamatkan kekasihnya yang untungnya Navabi pun masih bisa terselamatkan. Dan itulah akhir kasus yang sebetulnya hanya untuk pengalihan Agent Kim, tapi malah banyak membuat masalah
untuk FBI. Sementara untuk Reddington yang akhirnya tiba di Costa Rica, Smokey pun memberitahu Reddington bahwa dari informasi yang didapatkannya, setibanya Ian Garvey di Costa Rica, Ian Garvey menuju suatu tempat yang setelah diselidiki oleh Smokey. Ternyata tempat itu adalah tempat pelelangan barang-barang antik berharga dan ilegal. Dan kebetulan hari ini adalah acara lelang itu diadakan, yang membuat mereka berspekulasi mungkin saja Ian Garvey membawa tas ransel berisi kerangka tulang itu ke Costa Rica untuk dilelang di acara tersebut. Mengetahui itu, Reddington dan Demby pun pergi ke acara pelelangannya, di mana setelah melihat daftar antrian barang yang akan dilelang, di daftar antrian terakhir informasi barangnya tidak dicantumkan, yang membuat Demby berpikir mungkin di antrian terakhir itulah tas ransel yang Reddington inginkan. Tapi karena Reddington malas terlalu lama menunggu dan Reddington juga ditolak untuk bertemu bos pemilik acara lelang yang ada di sini, Reddington pun dengan sengaja membuat kekacauan dengan menembak kaki salah satu tamu yang hadir di acara ini. Ya akhirnya akibat itulah, Come with me. I thought you'd never ask. mau tidak mau anak buahnya pun membawa Reddington menemui bosnya, yaitu pria ini yang terlihat kesal kepada Reddington karena sudah membuat kekacauan di tempat bisnisnya ini. Namun Reddington menyampaikan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu dan menyampaikan maksud kedatangannya, yang dimana dari informasi yang didapatkannya, Ian Garvey ada ke tempat ini membawa tas ransel yang diinginkan Reddington. Dan Reddington juga sepakat untuk membayar $6 juta tentang item tersebut. Tapi sayangnya item yang akan dilelang di antrian terakhir bukanlah tas ransel yang diinginkan Reddington. Namun karena Reddington sudah bersedia membayar $6 juta, pria ini pun melihatkan CCTV ketika Ian Garvey tiba di lokasi ini membawa tas ranselnya. Tapi bukan menemui pria ini, melainkan menemui salah satu pelanggan VIP pria ini, dan Ian Garvey memberikan tas ransel itu kepadanya. Dan ternyata setelah melihat dengan jelas wajah pria yang ditemui Ian Garvey, Reddington mengetahui namanya, yang dimana Reddington pun menjelaskan sosok itu kepada Smokey dengan berkata bahwa pria yang ditemui Ian Garvey adalah Sutton Rose, yang dimana dari informasi yang Reddington ketahui, bertahun-tahun yang lalu Sutton Rose meninggal dunia, tapi ternyata dia hanya memalsukan kematiannya dengan bantuan Ian Garvey. Namun yang membuat Reddington kesal adalah dia jauh-jauh datang ke Costa Rica hanya menemukan tas ranselnya diserahkan dari satu musuhnya ke musuhnya yang lain. Namun di antara musuhnya tidak ada yang memilih untuk mempublikasikan isinya. Tapi kenapa mereka juga tak melelang saja tas ransel itu jika memang sangat berharga bagi Reddington? Reddington yang mendengar pertanyaan Smokey itu pun menjawab bahwa Reddington juga tidak mengetahuinya. Why didn't they put it up for auction? I have no idea. Dan untuk Agent Kin, diam-diam ternyata Agent Kin mengikuti Reddington ke Costa Rica, yang dimana tak lama setelah Reddington dembes Smokey pergi dari lokasi pelelangannya, Agent Kin terlihat mendatangi lokasinya, yang dimana dengan menunjukkan rencananya, Agent Kin juga melihat CCTV yang Reddington lihat tadi, yaitu Ian Garvey yang memberikan tas ransel yang diinginkan Reddington kepada seseorang yang diungkapkan Reddington adalah Sutton Rose, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya akhirnya sebelum Reddington kembali ke Amerika, Agent Kin pun menemui Reddington yang masih ada di Costa Rica ini. Ya akhirnya membuat Reddington mengetahui bahwa Agent Kin telah mengikutinya. Dimana di sini Agent Kin menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui siapa yang memiliki tas ranselnya yang Reddington inginkan setelah melihat CCTV, dan Agent Kin juga sudah mengirimkan fotonya kepada rekan-rekannya. Reddington yang mendengar itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa Agent Kin telah mengikuti Reddington secara diam-diam, lalu melihat rekaman CCTV yang bukan urusan Agent Kin, lalu melakukan apa yang Agent Kin tahu Reddington tidak ingin Agent Kin lakukan. Dan karena itu Reddington sangat kecewa dengan apa yang Agent Kin lakukan. Tapi entah bagaimana, pada saat yang sama Agent Kin telah membuat Reddington terkesan. Dimana dengan ini Agent Kin dan Reddington pun menyatakan perang terbuka untuk menemukan tas
ransel pemberian Mr. Kaplan itu. Dan siapakah yang akan menemukannya terlebih dahulu? Yang tentu saja Reddington juga akan berusaha mati-matian untuk menemukannya terlebih dulu agar Agent Kid tidak mengetahui rahasia yang disembunyikan Reddington ini. Tapi tidak menutup kemungkinan Agent Kid bisa saja berhasil menemukannya terlebih dahulu dan mengetahui semua rahasia yang disembunyikan Reddington yang membuatnya kehilangan suaminya. Tapi untuk kepastiannya siapa yang akan menemukannya terlebih dahulu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. What would you say to flying back with me on my jet? Dimana di sini Reddington bertanya pendapat Agent Kid dengan berkata, bagaimana menurut Agent Kid jika Agent Kid terbang kembali ke Amerika bersama Reddington menggunakan jet pribadi Reddington agar bisa menikmati beberapa jam damai dan tenang sebelum perburuan mereka dalam menemukan tas ransel pemberian Mr. Kaplan itu dimulai. Dimana Agent Kid yang mendengar itu menjawab bahwa Agent Kid akan sangat berterima kasih atas tawaran Reddington yang sangat murah hati itu. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia hanya ingin mendengar pendapat Agent Kid saja. Tapi sayangnya Reddington tidak bisa melakukannya. Dan untuk itu Reddington mengucapkan selamat tinggal kepada Agent Kid karena Reddington akan menunggunya di garis finish saja. Goodbye, Elizabeth. I'll be waiting at the finish line. Dan siapakah yang akan mendapatkan tas ransel pemberian Mr. Kaplan yang kita ketahui diberikan Ian Garvey kepada seseorang bernama Sutton Rose? Apakah itu Reddington atau Agent Kid dan kawan-kawan yang akan berusaha juga untuk menemukan Sutton Rose sebelum Reddington? Dimana untuk kepastiannya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena blacklist selanjutnya itu Sutton Rose adalah episode terakhir di season 5 ini. Jadi saya minta untuk tetap memperhatikan videonya dan selalu fokus dengarkan suara saya. Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Sutton Rose yang menjadi blacklist selanjutnya berseragam FBI masuk ke sebuah perusahaan robotika dan menangkap salah satu pegawai dengan melihatkan surat perintah. Namun apakah benar dia seorang anggota FBI? Dimana untuk itu saya bisa konfirmasikan bahwa dia bukanlah anggota FBI karena sebetulnya ini hanyalah rencananya untuk mendapatkan ide teknologi perusahaan robotika tersebut, yang dimana setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Rose dan para anak buahnya pun meninggalkan pegawai tadi. Dan itulah scene pembuka season 5 episode terakhir ini. Call the FBI, the real FBI. Dan untuk Agent Kid, setelah dia kembali dari Costa Rica sendirian, Agent Kid pun menjelaskan kepada Cooper tentang apa yang ditemukannya di sana, yaitu rekaman CCTV yang memperlihatkan tas ransel yang diinginkan Reddington kepada seseorang bernama Sutton Rose. Dan Agent Kid menyampaikan beberapa jam yang lalu Rose mencuri ide sebuah teknologi perusahaan robotika dengan berpura-pura sebagai FBI. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang Sutton Rose itu, dimana Sutton Rose adalah mata-mata korporat yang menjadi terkenal pada tahun 1980-an karena telah mencuri penelitian atas nama perusahaan asing dan negara. Dan Rose saat itu mencuri skema untuk pesawat tempur siluman bernama Grayscape 17 untuk Tiongkok. Tetapi tanpa dia sadari, Reddington yang masih bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan bahwa Rose hanya mencuri skema untuk pesawat tempur cacat yang tidak dapat terbang. Ya, akhirnya ketika pesawat itu jatuh, Tiongkok menyalahkan Rose atas bencana tersebut dan menyerahkannya kepada pemerintah Amerika dan mengeluarkan surat perintah penangkapan yang akhirnya memaksanya untuk menghilang. Dan saat itu US Marshal yang ditugaskan untuk menangkap Rose adalah Ian Garvey. Tapi alih-alih menyerahkannya, Ian Garvey malah melindungi Sutton Rose dan memalsukan kematiannya. Dan sejak saat itu, Rose pun menyalahkan Raymond Reddington atas insiden yang hampir merenggut karir dan kebebasannya. Dan sejak saat itu pula, ia berusaha untuk membalas dendam, dan itulah latar belakang dari Sutton Rose yang memang memiliki sejarah dengan Reddington ini.
Sementara Agent Kim dan Donald mencari petunjuk untuk menemukan Rose, di sisi Reddington juga dia berusaha keras untuk menemukan Rose itu yang diketahuinya memiliki tas ransel yang diinginkannya. Tapi kita akan berfokus ke Agent Kim dan Donald terlebih dahulu, di mana setelah mendapatkan file cadangan yang telah dicuri oleh Sutton Rose di perusahaan robotika dengan dibantu Aram yang masih di rumah sakit menjaga Navabi yang masih tidak sadarkan diri, Aram berhasil mengetahui tentang apa yang telah dicuri Sutton Rose tadi, yaitu sebuah skema untuk membangun semacam teknologi canggih. Namun skema tersebut tidak akan bisa dibangun tanpa seorang pria yang bernama Rafi Desai. Ya akhirnya akibat Aram, mereka pun mendapat petunjuk bahwa Rose akan menculik pria bernama Rafi Desai itu. Dan Aram yang memang mengagumi Desai itu dan sudah lama mengikuti akun Instagram maupun Twitternya, memberi informasi kepada Agent Kim dan Donald bahwa Desai baru saja memposting di akun Instagramnya saat ini pergi ke bioskop bersama keluarganya. Tapi di saat Agent Kim dan Donald baru saja mendapatkan informasi itu, ternyata Rose saat ini mengawasi Desai yang baru saja memasuki bioskop bersama keluarganya. Ya akhirnya tak lama setelah film bioskopnya pun dimulai, Rose pun masuk dan mengancam Desai untuk ikut dengannya. Tapi bersamaan dengan itu, Agent Kim dan Donald juga tiba di parkiran, di mana Agent Kim yang mengingat bahwa pria yang sedang menunggu di mobil adalah anggota Rose yang dilihatnya dari rekaman CCTV perusahaan robotika tadi, akhirnya menangkapnya. Di mana Rose yang melihat itu pun mengganti rencananya dan meminta anak buahnya yang lain untuk menjemputnya di pintu belakang bioskop. Di mana ketegangan pun sempat terjadi antara anggota Rose dan FBI, dan bahkan Reddington dan Dembe juga tiba di lokasi setelah mengikuti petunjuk yang didapatkannya. Yang dimana ketegangan itu terus berlanjut menjadi kejar-kejaran, di mana Agent Kim sempat mengejar kendaraan Rose yang membawa Desai dan keluarganya. Sedangkan Reddington yang ikut mengejar juga dalam perjalanan sempat menghubungi Agent Kim, meminta Agent Kim untuk menyerahkan Rose kepadanya, tapi tentu saja Agent Kim menolaknya karena Agent Kim tahu jika Reddington mendapat Rose terlebih dahulu, Agent Kim tidak akan mengetahui rahasia tentang tas ransel yang diinginkan Reddington. Namun Agent Kim tiba-tiba mendapat kesialan, yang dimana anak buah Rose berhasil membuat kendaraan Agent Kim mengalami kecelakaan. Dan Reddington yang melihat itu pun lebih memilih untuk menghentikan kendaraannya dan menolong Agent Kim. Ya akhirnya membuat Rose berhasil melarikan diri. Tapi di sini setelah mengetahui Agent Kim baik-baik saja, Reddington pun memborgol Agent Kim di mobilnya dan membawa anak buah Rose yang telah ditangkap Agent Kim tadi. Dan selagi beri aset, Reddington menyiksa anak buah Rose agar bisa mendapatkan informasi untuk menemukan Rose. Agent Kim dan kawan-kawan juga akhirnya mengetahui rencana detail Rose mengapa dia menculik Desai, di mana berkat keahlian Aram dan ponsel yang ditemukan Donald milik anggota Rose yang tewas, Aram berhasil mengungkap isi pesan yang dimaksud dan bahkan mengetahui siapa klien yang sudah menyewa Rose untuk menculik Rafi Desai, yaitu sebuah perusahaan robotika yang berbasis di Serbia yang sangat menginginkan Rafi Desai untuk bekerja di perusahaannya. Dan Aram juga mengetahui bahwa dua orang perwakilan perusahaan Serbia itu telah datang kemarin ke Amerika dan saat ini sedang menginap di suatu hotel. Dan pesan ini adalah pesan yang dimana adalah waktu tempat pertemuan antara Rose dan perwakilan perusahaan Serbia itu. Sementara Agent Kim dan kawan-kawan berhasil mengungkap itu semua, di sisi Reddington juga berimli akhirnya bisa mendapatkan informasi tentang pertemuan tersebut dari anak buah Rose yang telah disiksanya itu. Dimana setelah mengetahui itu, Reddington pun membunuh anak buah Rose yang baginya tidak berguna lagi untuknya. Yang pada akhirnya pertemuan antara Rose dan perwakilan dari perusahaan Serbia itu pun terjadi, yang dimana Reddington dan anak buahnya juga sedang memantaunya dari kejauhan. Namun setelah Reddington melihat bahwa yang ditemui Rose adalah Donald yang menyamar sebagai perwakilan Serbia, Reddington pun memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan rencananya, yang akhirnya Hold. Stand down. Abort.
Ya, akhirnya setelah FBI berhasil mengamankan Raffi Desai dan keluarganya, FBI pun akhirnya berhasil menangkap Sutton Rose itu. Yang dimana di sini Reddington terlihat kesal karena Agent Keen berhasil mendapatkan Rose terlebih dulu. Ya, akhirnya setelah membawa Rose ke Blackside, Donald dan Agent Keen pun menjelaskan tentang hukuman apa saja yang akan didapatkan Rose ini. Namun Agent Keen menyampaikan jika Rose mau memberitahu di mana tas ransel yang diberikan oleh Ian Garvey kepadanya, Agent Keen akan membantunya agar Rose mendapatkan keringanan hukuman. Dan Rose yang mendengar itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa Rose mempunyai tuntutan yang harus dipenuhi Agent Keen, yaitu Rose ingin berdua saja dengan Agent Keen tanpa kamera dan audio yang ada di ruangan ini, karena Rose sudah melihat isi tas ransel yang diberikan oleh Ian Garvey. Dan jika Agent Keen ingin mengetahuinya juga, Rose menyarankan untuk memenuhi keinginannya, di mana Agent Keen yang tidak mau membuang kesempatan yang diberikan Rose untuk mengetahui isi tas ransel yang sudah banyak memakan korban jiwa termasuk Tom suaminya, akhirnya bersedia memenuhi keinginan Rose dan memberikan waktu 5 menit untuk menceritakan tentang tas ransel yang diberikan oleh Ian Garvey kepadanya. Dimana selagi Donald mengawasi Rose dan Agent Keen, kita maupun Donald tidak mengetahui apa saja yang diceritakan Rose kepada Agent Keen itu. Yang dimana Reddington yang juga ada di Blackside meminta Cooper untuk menyerahkan Rose kepadanya, tapi tentu saja Cooper menolaknya karena kali ini Cooper berada di pihak Agent Keen dan akan mendukung sepenuhnya keputusan Agent Keen. Yang dimana perkataan Cooper itu membuat Reddington menyampaikan bahwa tas ranselnya adalah milik Reddington dan Reddington ingin privasinya dihormati. Namun Cooper dan Agent Keen tidak menghormatinya. Jadi Reddington tidak punya alasan untuk menghormati lagi kesepakatan dengan FBI, yaitu memberikan daftar penjahat yang dimiliki Reddington. Ya, akhirnya membuat Reddington memberikan ultimatum sederhana, yang dimana ultimatumnya adalah Reddington mendapatkan Rose atau The Blacklist berakhir sampai di sini saja. Tapi Cooper yang mendengar itu menegaskan bahwa ultimatum atau tanpa ultimatum, Reddington tidak akan mendapatkan Sutton Rose itu. And I told you that you can't have him. Ultimatum or no ultimatum. Sementara untuk Agent Keen dan Rose dan masih diawasi Donald, yang sampai saat ini kita maupun Donald juga tidak mengetahui apa saja yang diungkapkan Rose kepada Agent Keen. Dan setelah 5 menitnya selesai, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Rose tiba-tiba membalik mejanya dan menyerang Agent Keen lalu merusak pintunya agar Donald dan yang lain tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Dan melalui ponsel Agent Keen, Rose menghubungi Cooper dan meminta FBI untuk menyiapkan kendaraannya agar bisa pergi dari Blackside. Karena jika tidak, Rose akan membunuh Agent Keen ini. Dimana di sini sempat terjadi perdebatan di mana Reddington bersikeras untuk menyerbu masuk saja karena dia berkeyakinan permintaan Rose hanyalah pengalihan. Sedangkan Donald malah sebaliknya, di mana dia menyarankan untuk memenuhi keinginan Rose karena dia takut Rose akan membunuh Agent Keen. Tapi pada akhirnya Cooper pun lebih memilih rencana Reddington. Namun setelah pasukan FBI memaksa masuk, mereka tidak menemukan Agent Keen maupun Rose, karena ternyata Rose sudah membawa Agent Keen melalui lubang ventilasi. Sampai akhirnya Rose pun berhasil melumpuhkan salah satu penjaga pintu dan Rose meminta kode pintunya, karena jika sampai hitungan ketiga dia tidak mendapatkan kodenya, Rose mengancam akan membunuh Agent Keen. Dimana di sini Agent Keen sempat menyampaikan untuk tidak memberitahu Rose karena Agent Keen yakin Rose hanya menggertak saja. Dan perdebatan pun kembali terjadi antara Reddington dan Cooper, di mana Cooper berniat untuk memberikan kodenya, sedangkan Reddington malah sebaliknya karena dia sependapat dengan Agent Keen bahwa Rose hanya menggertak saja. Dan Reddington memiliki keyakinan jika Cooper memberikan kodenya, Cooper tidak akan melihat Agent Keen lagi. Ya, akhirnya Aram yang mendengar itu pun mengambil keputusan sendiri, di mana Aram yang tak ingin Agent Keen dibunuh Rose akhirnya memberikan kode pintunya, dan akibat itulah Sutton Rose akhirnya berhasil melarikan diri membawa Agent Keen. Dimana setelah beberapa jam setelah kejadian pelarian tadi,
FBI sangat kesulitan mendapat petunjuk kemana Ross membawa Agent Keen pergi. Dan Reddington yang mengetahui itu sempat menyalahkan Aram karena akibat Aram lah nasib Agent Keen sekarang mungkin dalam bahaya. Dimana Cooper yang mendengar Reddington menyalahkan Aram menyampaikan dengan nada kesal bahwa Aram bukanlah alasan Agent Keen dalam bahaya, melainkan adalah Reddington, karena Reddington satu-satunya alasan Agent Keen berada dalam bahaya. Dimana Cooper menegaskan jika Reddington memang peduli dengan keselamatan Agent Keen seperti yang dinyatakannya, hal terbaik yang Reddington dapat lakukan adalah menjauh dari Agent Keen. If you're as interested in her safety as you profess, the best thing you could do is stay away from her. Dan Reddington yang mendengar perkataan pedas Cooper hanya berdiam saja, karena tak lama setelah itu telepon Dembe berdering yang ternyata itu adalah Sutton Ross menggunakan ponsel milik Agent Keen dan menyampaikan kepada Reddington bahwa hidup Reddington ditukar untuk keselamatan Agent Keen, yang dimana tanpa berpikir panjang Reddington pun mengiyakan permintaan Ross itu. Ya, akhirnya Ross pun memberikan lokasinya di mana ada sebuah telepon umum yang disebutkan lokasinya. Dan Ross ingin Reddington pergi sendiri ke lokasi tersebut dan menunggu instruksi selanjutnya di sana dalam 1 jam ke depan. Yang tentu saja Reddington pun bersedia untuk pergi ke sana sendirian demi keselamatan Agent Keen. Tapi Cooper yang juga mendengar itu pun tak setuju jika Reddington pergi sendiri ke sana karena FBI akan mengawasi Reddington dari kejauhan. Ya, akhirnya Reddington yang kesal dengan perkataan pedas Cooper tadi langsung mengcounter attack Cooper dengan perkataan Reddington yang tidak kalah pedas juga. Now who's putting her life in danger? Ya, akhirnya setelah Reddington tiba di lokasinya yang tentu saja pasukan lengkap FBI juga mengawasi dari kejauhan, Ross pun menghubungi Reddington kembali, tapi bukan melalui telepon umum yang ada di sana, melainkan ponsel yang ditinggalkan tidak jauh dari telepon umum tersebut. Ya, akhirnya membuat FBI tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Reddington dan Ross, karena Aram hanya menyadap telepon umumnya bukan ponsel yang digunakan Reddington saat ini. Ya, akhirnya Ross yang mengetahui Reddington telah diawasi oleh FBI, Ross pun memberikan instruksi Reddington untuk masuk ke salah satu bangunan yang tidak jauh dari Reddington saat ini. Dan Dembe yang tak ingin kehilangan jejak Reddington mencoba untuk mengikutinya. Sementara Aram, dia pun mencoba memantau semua CCTV yang terdapat di lokasi ini. Dimana tak lama setelah Reddington masuk ke bangunan tersebut, seorang pria yang berpakaian seperti Reddington dan ditutupi kepalanya dibawa oleh anak buah Ross menggunakan mobil van putih. Tapi bukan satu orang saja yang berpakaian seperti Reddington dengan penutup di kepalanya, melainkan ada 3 orang dan semuanya dibawa dengan mobil van putih yang terpisah. Yang untuk saat ini FBI berspekulasi bahwa salah satunya adalah Reddington dan sisanya adalah pengalihan, dan akibat itulah FBI pun berpencar untuk mengejar ketiga mobil van putih tadi. Sementara Dembe setelah dia memasuki bangunan yang Reddington masuki tadi, Dembe akhirnya mengetahui bahwa ketiga mobil van tadi semuanya adalah pengalihan, karena yang asli yang membawa Reddington adalah mobil van abu yang Dembe tadi sempat berpapasan. Dan benar saja setelah FBI berhasil menghentikan ketiga mobil van putih tadi, seperti yang sudah diungkapkan Dembe bahwa semuanya memang benar adalah pengalihan. Namun berkat informasi detail tentang mobil van abu yang dilihat Dembe tadi, mereka pun berusaha untuk menemukannya, karena mereka juga sangat yakin Reddington pasti dibawa tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Sementara untuk Reddington, dia pun akhirnya tiba di lokasi di mana Agent Keen ditawan, dan di sini terlihat Agent Keen sudah penuh luka yang bisa kita spekulasikan Agent Keen sudah disiksa oleh Ross maupun anak buahnya. Dimana di sini Agent Keen menyampaikan rasa penyesalannya, yang dimana Agent Keen seharusnya
merelakan saja kepergian Mr. Kaplan maupun suaminya. Dan mereka tidak melakukannya karena Tom maupun Mr. Kaplan berpikir Agent King pantas mengetahui rahasia yang disembunyikan Reddington. Dan apapun rahasia yang disembunyikan Reddington, Agent King sudah pasrah untuk tidak mencari tahu lagi, karena seharusnya Agent King juga menghormati privasi Reddington. Dan satu-satunya alasan Agent King dan Reddington ada di sini karena Agent King tidak melakukan hal itu. Dan Agent King sangat menyesal karena telah membuat semuanya menjadi rumit. Namun Reddington menjawab dengan berkata bahwa Agent King tidak perlu meminta maaf kepada Reddington. You have nothing to apologize for. Not to me, ever. Dimana tak lama kemudian Ross pun datang membawa tas ransel yang diinginkan Reddington. Tapi Ross meminta anak buahnya untuk membawa Agent King ke belakang, yang dimana katanya anak buah Ross akan menyiksa Agent King lagi kecuali Reddington mau memberitahu semuanya apa yang ingin Ross ketahui. Tapi perlu diketahui, di sisi lain Aram maupun Dembe sedang berusaha keras untuk menemukan lokasi Reddington, yang dimana setelah mereka melihat mobil van abu yang membawa Reddington tadi, Dembe pun segera memberitahu Donald dan kawan-kawan. Sedangkan untuk Ross dan Reddington, dimana sambil mendengar teriakan Agent King yang disiksa oleh anak buah Ross, Enough. Ross meminta penjelasan kepada Reddington apa maksud dari laporan DNA tentang kerangka tulang yang ada di dalam tas ransel ini. Ya, akhirnya Reddington yang sudah tidak kuat mendengar teriakan Agent King berniat untuk memberitahu semuanya kepada Ross tentang kerangka tulang yang ada di dalam tas ransel itu. Tapi belum sempat Reddington memberitahu semuanya bahwa dia bukanlah, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. The truth is that I am not. Donald dan kawan-kawan pun menyerbu masuk dan berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Ross, lalu mengamankan Ross juga. Namun Reddington yang mengetahui Agent King masih ada di belakang segera menyelamatkannya dan membunuh semua anak buah Sutton Ross yang diketahuinya telah menyiksa Agent King. Dan Cooper yang mengetahui bahwa anggota SWAT dalam perjalanan menuju tempat ini meminta Reddington pergi karena Cooper tak ingin anggota SWAT melihat Reddington di tempat ini. Dimana setelah mengetahui bahwa Agent King sudah baik-baik saja, Reddington pergi mengambil tas ransel yang diinginkannya. Tapi sebelum dia pergi bersama Dembe membawa tas ransel berisi kerangka tulang maupun laporan DNA-nya, Reddington yang mendengar Ross menyampaikan bahwa dia tahu semua kebenarannya, akhirnya membunuhnya di depan Donald dengan beberapa kali tembakan. Dan itulah Raymond Reddington, di mana dia akhirnya mendapatkan tas ransel yang diinginkannya dan membunuh musuhnya tepat di depan mata FBI. Tapi FBI tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa saling menatap satu sama lain. Dan Aram yang mengetahui bahwa Navabi sudah sadarkan diri akhirnya memutuskan untuk pergi duluan. Dimana di sini kita kembali melihat momen kebahagiaan Aram dan Navabi. Dimana di episode terakhir season 4 kita melihat mereka memulai menjalin hubungan di depan umum. Sedangkan di season 5 episode terakhir ini kita melihat mereka akhirnya bertunangan. Namun bagaimanakah kisah percintaan mereka? Apakah mereka berhasil sampai ke pelaminan? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di video yang mengungkapkannya. Sementara untuk Reddington, setelah mendapatkan tas ransel berisi kerangka tulangnya, Reddington mendatangi Dom yang kita ketahui adalah kakek kandung Agent King, di mana di sini saya bisa konfirmasikan Reddington berencana memusnahkan kerangka-kerangka tulang tersebut dengan disaksikan oleh Dom dan juga Dembe. Sedangkan untuk Agent King terlihat dia mendatangi makam Tom suaminya ini. Dan yang menarik di sini adalah Agent King berhalusinasi dan menceritakan kepada Tom
apa yang baru saja terjadi dan apa yang sudah diketahuinya dengan berkata bahwa itu bermula ketika Agent Kinn bersama Rose tanpa audio dan kamera yang mengawasi mereka. Dimana saat itu Rose menyampaikan kepada Agent Kinn semua kebenarannya tentang kerangka tulang dan laporan DNA-nya yang diberikan Ian Garvey kepadanya. Dan Rose bisa membuktikannya jika Agent Kinn mengeluarkan Rose dari Blacksad. Ya, akhirnya untuk melihat bukti-bukti yang diungkapkan Rose, Agent Kinn pun bersandiwara dengan Rose agar bisa melarikan diri, yang tentu saja dengan instruksi Agent Kinn yang hafal protokol FBI dan yakin apa yang akan dilakukan Reddington. Dan pada akhirnya Agent Kinn dan Rose pun akhirnya berhasil melarikan diri. Dimana setelah mereka berhasil melarikan diri, Rose pun menyampaikan kepada Agent Kinn bahwa Ian Garvey memberikan tasnya kepada Rose. Alasan utamanya bukan untuk Rose membalas dendam terhadap Reddington, melainkan ingin Rose menyampaikan kebenaran kepada orang yang paling dipedulikan Ian Garvey, yaitu Jennifer, salah satu putri kandung Reddington juga. Dimana setelah Agent Kinn melihat laporan DNA kerangka tulang yang juga pernah dilihat suaminya, Agent Kinn pun akhirnya mengerti mengapa suaminya ingin mengungkapkan kebenarannya kepada Agent Kinn, yang dimana agar membuat Reddington mengakuinya dan yakin Reddington akan datang untuk menyelamatkannya. Agar semuanya terlihat nyata, Agent Kinn pun bersedia menerima pukulan dari Rose. Itu. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Agent Kinn terluka bukan karena telah disiksa, melainkan rencana yang dibuatnya agar Reddington mengakui dengan mulutnya tentang kerangka tulang yang ada di dalam tas ransel itu. Namun meski rencananya tidak sesuai yang direncanakan akibat rekan-rekannya berhasil tiba sebelum Reddington mengungkapkannya, Agent Kinn sudah mengetahui tentang kerangka tulang yang sangat dirahasiakan Reddington itu, yang sudah banyak merenggut nyawa seperti ayah angkat Agent Kinn, Diana Fowler, Mr. Kaplan, dan bahkan Tom, suami Agent Kinn. Yang dimana kerangka tulang itu ternyata adalah milik ayah kandung Agent Kinn yang asli, yaitu Raymond Reddington yang asli. My father, the real Raymond Reddington. Dan itulah sebabnya Reddington yang ini sangat menjaga rahasia tersebut dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali, dan bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang ingin mengungkap rahasia itu. Jadi siapakah pria ini sebenarnya? Mengapa dia menggunakan identitas Raymond Reddington selama 30 tahun terakhir? Dan jika memang benar dia hanya seorang penipu, mengapa ayah Katrina Rostova atau kakek kandung Agent Kinn ini membiarkannya saja? Apa hubungan mereka sebenarnya? Apakah benar pria ini tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Agent Kinn? Dan jika iya, mengapa selama ini Reddington yang ini selalu melindungi Agent Kinn dan bahkan rela berkorban untuk keselamatan Agent Kinn? Lalu apa motif sebenarnya pria ini menggunakan identitas Raymond Reddington? Dimana untuk mengetahui itu semua, kita hanya bisa menunggu di video yang mengungkapkan semuanya. Dimana di sini Agent Kinn yang saat ini sudah mengetahui bahwa pria ini adalah seorang penipu yang menggunakan identitas ayah kandungnya, menyampaikan kepada halusinasi Tom bahwa Agent Kinn akan mencari tahu semua mengapa pria ini datang ke dalam hidup Agent Kinn, mengapa dia juga telah mengambil hidup Tom, dan mengapa dia menghabiskan 30 tahun terakhir berpura-pura menjadi Raymond Reddington. Dan Agent Kinn akan mencari tahu semua itu, lalu kemudian Agent Kinn akan menghancurkannya. And then I'm going to destroy him. Di mana Tom yang mendengar itu menjawab agar Agent Kinn berhati-hati, karena siapapun dia, Tom menyampaikan bahwa dia sangat-sangat berbahaya. Namun Agent Kinn yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia tahu akan hal itu. Tapi Agent Kinn sekarang tidak sendirian, karena Agent Kinn memiliki bantuan yang dimana itu adalah Jennifer, saudara perempuannya, tapi beda ibu seperti yang sudah saya jelaskan. Dan itulah scene penutup untuk season 5 episode terakhir ini.
Dimana misteri tas ransel yang berisi kerangka tulang pemberian Mr. Kaplan yang sudah merenggut banyak nyawa itu akhirnya bisa terpecahkan, yang membuat kita semua mengetahui bahwa pria ini bukanlah Raymond Reddington yang asli. Lalu siapakah dia sebenarnya? Dimana untuk mengetahuinya, mungkin kita akan mengetahuinya di episode-episode selanjutnya. Jadi untuk kalian, ini adalah season 5 episode terakhir. Jadi pastikan jika Anda ingin tetap saya melanjutkan ceritanya, isi kolom komentar di video ini dengan tulisan lanjut ke season 6. Dan pastikan Anda semua yang sudah nonton video ini untuk like video ini agar saya terus semangat untuk segera membuat kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya, yaitu di season 6 episode 1. Selamat cerita, assalamualaikum.